Oke, selamat pagi ya. Saya baru balik dari RUPS WSBP ya. Nah, ini kita mau mereview bohlam H4 ya, GL3. Jadi ini di order semalam. Buat mobil Nissan Livender ya. Nissan Livina 2020 Livender ya. Kembarannya Expander, cuman headlampnya berbeda ya. Ini bohlam GL3 ya, 3 warna ya, GL3 3 warna ya. Apa sih ya keunggulan bohlam ini? Bohlam ini bisa 3 warna untuk lampu dekatnya. Jadi bisa putih kuning, bisa kuning ya. Jadi bisa 3 warna di lampu dekatnya, bisa putih kuning, bisa kuning. Lampu jauhnya hanya warna putih ya. Jadi keunggulannya itu, bohlam ini bisa dipakai buat kondisi jalan biasa, kering, hujan, kabut ya. Bohlam ini paling terang saat ini. Ini dia 30 watt di level 3 warna paling terang saat ini. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini ya. Khusus yang 3 warna loh, yang bisa berubah warna ya. Ini paling terang saat ini ya. Saya ngomong to the point. Syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya harus gede ya. Gede ini dalam arti sesuai dengan spesifikasinya yang kita deskripsikan. Banyak pedagang yang menjual LED ditulis deskripsi di online shop, deskripsinya di kardus indah-indah semuanya, speknya tinggi-tinggi, tapi kenyataannya kebanyakan begini ya. Saya tidak mau membohongi Anda. Kalau ini 30 watt ya saya bilang 30 watt ya. Ini levelnya 30 watt, maksimum 3500 lux. 3500 lux 30 watt ya. Jadi spesifikasinya dulu harus jelas ya. Ini bohlam 30 watt tuh ya, 29,9 30 watt. Pada saat warna putihnya 30 watt, putih kuningnya 27 ya. Nah, ininya 29 juga ya. Jadi pada saat warna putih yang paling tinggi wattnya ya. Saya sambil melihat wattmeter ya. Jadi levelnya adalah 30 watt ya. Jadi bohlam ini maksimal mentok 30 watt, bukan 40 watt, bukan 50 watt, 30 watt ya. 30 watt untuk low beam lampu dekat, 30 watt untuk lampu jauh. Jadi bohlam ini sebutannya berapa? 30 watt, bukan 60 watt ya. Jadi Anda jangan sampai dibohongi oleh penjual dengan kata-kata gimmick 60 watt, 70 watt. Iya Pak, 70 watt karena kan low-nya 35, misalnya high-nya 35, jadi total 70. Bukan begitu bro ngitungnya ya. Ini bohlam 30 watt per 30 watt. Sama seperti bohlam H4 halogen tertulis 55 per 60 ya, artinya bohlamnya 55 watt untuk lampu dekatnya, 60 watt untuk lampu jauhnya. Jadi 55 per 60, bukan bohlamnya tersebut 115, bukan ya. Ini bohlam cuma 30 watt ya, bukan 60 watt ya. Jadi syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya harus gede dan sesuai dengan spesifikasi. Banyak yang menulis gede-gede tapi kenyataannya tidak sesuai prakteknya ya. Syarat kedua, sudah watt dan luxnya gede, itu harus stabil bohlamnya, tidak boleh ngedrop ya. Syarat bohlam kedua bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Kenapa tidak boleh ngedrop? Ya sebagai syarat bohlam bagus gitu ya penjelasannya. Kalau ngedrop ya tentu jelek dong. Jadi kalau dia 30 watt ya harus stabil 30 watt terus. Jadi Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, jalannya malam hari ya harus 30 watt ya 30 watt. Jangan Anda tes di meja sebentar doang 40 watt, 5 menit kemudian dia turun menjadi 20 watt. Ya itu namanya tidak stabil ya. To the point, saya ngomong apa adanya. Ya, banyak bohlam di pasaran di luaran yang tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Ya karena drivernya ya memang awalnya dibikin besar terus lama-lama turun, bisa juga karena panas.
Karena kita menguji coba di meja loh. Di meja ini 30 derajat lah kira-kira suhu ruangan ya. Ruangan terbuka siang hari 31 derajat, 32 mungkin ya, panas. Sedangkan Anda kalau ini dipasang di mobil ya, ruangan mesin itu 90 derajat. Jadi artinya apa? Jadi Anda menyiksa LED sebenarnya. Jadi kalau Anda mungkin di suhu ruangan 31 mungkin Anda panas biasa-biasa saja ya. Mungkin keringat hanya lembab gitu ya. Tapi kalau Anda di ruangan sauna yang mungkin 50 derajat, 60 derajat kan Anda keringetan. Nah sama, LED ini di 31 derajat di suhu ruangan, kalau udah ngedrop, gimana dia dipasang di ruangan mesin yang suhunya 90 derajat. Ya tentu lebih ngedrop lagi gitu ya. Jadi makanya kita harus mencari bohlam yang tidak boleh ngedrop di atas meja. Ya seperti itu. Ya, syarat ketiga adalah bohlam harus bisa adjustable. Apa sih bohlam harus bisa di adjustable? Banyak bohlam yang dijual fix fokus, tidak bisa diputar. Ada bohlam yang bisa dimaju mundur lebih bagus lagi, tapi sulit untuk orang awam, Anda sebagai pembeli untuk menyeting. Jadi lebih baik putar saja. Maju mundurnya biar kita yang kalibrasi, seperti itu. Ya, intinya adalah Anda beli bohlam harus bisa adjustable. Tujuannya kenapa? Karena reflektor mobil Anda itu diciptakan buat halogen ya, sedangkan Anda mengkonversi ke LED. Jadi LED-nya harus bisa di-adjust, harus bisa dikalibrasi, harus bisa disetting. Seperti itu. Kenapa? Ya tujuannya supaya outputnya bagus ya, supaya kita bisa menggeser bayangan gelap, supaya kita bisa membentuk cut off ya. Dan Anda juga perlu perhatikan sistem setelannya bisa diputarnya itu bagus atau tidak, sistem slide atau bukan. Seperti ini kan jarak mainnya sedikit. Ya. Jadi pergerakannya itu presisi. Ada LED yang bisa di-adjust tapi jarak mainnya jauh, jadi tidak presisi juga. Itu ya. Jadi saya jabarkan dulu syarat bohlam bagus ya. Ketiga adalah adjustable. Keempat sebenarnya bohlam bagus itu harus bisa diservis. Tapi bohlam ini jujur terus terang tidak bisa diservis. Semua tipe-tipe bohlam begini nggak bisa diservis. Chipnya adalah CSP, chip size package. CSP itu bukan merek tapi teknologi. Ya, CSP. Indomie itu merek. Indomie itu merek. Namanya adalah ya bakmi. Indomie itu merek. Sanyo itu merek. Pompa air, ya nama barangnya pompa air. Jadi chip CSP itu bukan merek, nama chipnya CSP. Mereknya seperti Philips Jazz, ya begitu ya. Jadi jangan sampai Anda salah paham. CSP itu adalah teknologi, jadi nama barang, ya. Chip size package. Jadi Philips pakai CSP, Pro 7 pakai CSP, ini pakai CSP, ya. Pakai CSP gitu ya. Nah, chip-chip CSP itu chip-chip pipih tanpa ada lensa. Jadi dia chipnya tuh pipih mendem. Jadi dia kenapa bayangan gelapnya gede terhalang oleh ini. Tapi nggak masalah soal bayangan gelap gede karena dia syarat ketiga bisa di-adjustable. Jadi kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Ya, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Ini memang gelap tapi bisa digeser tapi menguntungkan juga buat Anda. Ya. Nah, bayangan gelapnya seperti itu. Tuh, bayangan gelapnya. Ya, gelap. Memang saya akui. Karena ya chipnya chip CSP. Sama seperti Anda pakai beli Philips atau merek-merek lain yang Philips Ultinon Essential G2 tuh gede, gelap, hitam. Ya, karena ininya hidungnya. Tapi nggak masalah, bohlam ini bisa di-adjustable. Sedangkan Philips nggak bisa di-adjustable. Ya, jadi nggak bisa menggeser bayangan gelap. Bayangan gelap itu kalau jatuhnya di atas reflektor intinya merugikan. Ya, ini reflektor mobil Anda, bayangan gelapnya jatuh ke atas itu merugikan. Kenapa? Karena bagian paling atas itu adalah bagian yang fungsinya untuk membuat padat outputnya di jalan. Ya, makanya kenapa saya bilang LED ini dipasangnya di arah jam 11 saja, Pak. Tujuannya adalah supaya kenapa? Bayangan gelapnya geser, jatuhnya nggak difokus di bagian yang paling penting di reflektor ya. Nah, ini saya tunjukin di reflektornya, video ini udah saya ulang-ulang ya. Kenapa saya ulang-ulang terus? Saya sudah ulang-ulang terus aja masih banyak orang belum paham ya. Masih banyak orang belum paham, Bro. Ya, bertanya lagi padahal videonya Anda bisa nonton ya. Jadi begini. Reflektor paling penting itu di bagian atas ini, Bro. Kalau
Kalau Anda pakai HID atau Anda pakai halogen watt gede pasti rusak di bagian atas kromannya. Karena bagian yang ini paling penting. Anda pakai bohlam watt gede, yang rusak bukan bagian samping kromannya atau bukan bagian bawah, tapi bagian atas. Ya. Kenapa? Karena bagian ini paling penting untuk memantulkan cahaya. Ya. Nah, LED ini ya, kalau Anda pasang, jangan lupa pasang dulu ininya. Ya. Pasang dulu ininya. Kita akan demokan sekalian ya. Pasang dulu ininya ya. Ininya sudah dipasang, klipin. Nah, sudah naik. Klipnya sudah naik, Anda pasang karet. Jadi karet itu duduk di dudukan bohlam ya. Karet itu duduk di dudukan bohlam. Sebentar saya pasang dulu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi karet itu harus dipasang di dudukan bohlam. Ya, sudah tekan-tekan ya. Seperti ini. Nah, baru bohlamnya masuk. Ya, bohlamnya masuk, putar, mentok. Itu dulu ya. Udah paham? Nah, kenapa saya bilang harus mentok jam 11? Supaya miring, bayangan gelapnya jangan terkena di center, tapi bayangan gelapnya di sana. Ya. Ngerti? Kenapa nggak dipasang begini? Sebenarnya tujuan awalnya memang begini, tapi kalau begini merugikan. Kenapa merugi? Saya udah bilang bayangan gelap yang tadi gelap, yang hitam itu jatuhnya di atas sini. Atas reflektor ini adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat ke jalan. Nah, makanya kita baik geser begini. Ya. Nah, ada LED tertentu yang memang posisinya begini, ya. Tapi nggak masalah, bro. Ini lebih baik dipasang miring begini, tapi kita kalibrasi di bagian payung, di cut off. Nah, makanya abis ini kita papas nih ininya payungnya. Payungnya tetap saya usahakan horizontal mungkin. Jadi tetap ininya miring, tapi payungnya adalah horizontal. Gitu. Makanya kenapa bohlam ini harus dikalibrasi dan disetting seperti itu. Banyak orang yang nggak paham, gitu ya. Nah, makanya ada tujuannya sebenarnya. Kalau Anda pasang ininya begini, rugi. Karena bayangan gelap langsung kena ke bagian atas reflektor. Lebih baik mendingan bayangan gelapnya kita geser. Supaya kenanya di pinggir. Ya. Nah, cut off-nya kan, wah apa cut off-nya nanti kurang oke atau bagaimana ya? Kita kalibrasi dari payung. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED, makanya payungnya harus bisa dikalibrasi. Ya. Nah, kita bicara soal payung. Apa keuntungan bohlam ini ya dibandingkan merek-merek lain atau tipe-tipe lain? Bohlam ini ya, payungnya ini bisa kita kalibrasi, bisa kita buka ya. Anda perlu obeng ya. Kita buka. Nah, ini akan kita papas jadi sehorizontal mungkin ya, supaya membentuk garis cut off. Ya, ini bisa dilepas, bro. Nah, kita akan mapas ininya. Jadi semua barang yang keluar dari saya akan kita papas ininya. Ya, payungnya namanya. Ya, payungnya bisa kita kalibrasi. Jadi Anda beli di saya, Anda nggak perlu khawatir ya soal payung. Oke? Nah, asli bawaan pabrik adalah seperti ini payungnya. Payungnya ini menyerupai halogen. Jadi kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, kita harus mencari LED yang replika 1:1 dengan halogen. Makanya Anda harus beli yang seperti begini payungnya. Anda lihat deh bohlam Philips. Semua payungnya seperti begini. Kenapa? Apa sih keunggulan bohlam Philips? Ya, Philips itu semua orang bilang cut off bagus, tapi kalau terang tidak. Anda cuma beli merek, tapi kalau cut off saya akui jempol Philips. Kenapa? Karena bohlam dia menyerupai halogen payungnya. Banyak LED aftermarket ya, payungnya itu merupakan satu kesatuan dengan body. Jadi apa? Daging lebih dari body. Jadi payungnya tidak menyerupai halogen. Gitu ya. Karena itu reflektor punya halogen ya, kita harus pakai punya halogen. Ngerti nggak? Jadi replikanya halogen. Karena reflektornya halogen punya, kita mengganti LED ya tentu kita harus pakai LED yang menyerupai halogen. Intinya itu ya. Nah, saya tadi bilang lampu dekatnya bisa berubah warna, bisa putih, bisa kuning. Oke? Chip putih ini di bawah. Kalau Anda pasang begini, chip putih di bawah. Chip kuning di atas.
ya, karena dia ada 2 buah chip pada saat di tempat low beamnya. Anda bisa pasang begini, Anda bisa pasang begini. Defaultnya adalah chip putih di bawah. Kenapa chip putih di bawah? Chip yang lebih dekat ke payung, cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan chip yang jauh dari payung. Paham? Saya ngomong, diperhatikan ya. Jadi chip yang dekat ke payung, cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan chip yang di atas payung, gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang bilang, Pak, LED saya kok nggak ada cut off-nya. Ya, kita lihat aja chipnya itu di atas payung atau di bawah payung, seperti itu. Dan bukaannya berapa. Nah, ini default dari pabrik, default dari saya, itu adalah chip putih di bawah. Jadi cut off putih akan lebih bagus dibandingkan cut off kuning. Itu sesuai spesifikasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas, musim hujan. Pada saat musim hujan tidak setiap hari hujan, bener nggak? Pada musim panas juga tidak hujan, jadi panas aja. Mungkin ada jarang-jarang lah. Pas pada saat musim hujan juga tidak tiap hari hujan. Intinya adalah kita lebih penting adalah warna putihnya ada cut off. Ya, untuk Anda yang tinggal di kota-kota besar di Jakarta yang di dataran rendah ya, seperti kita di Jakarta tidak ketemu kabut, lebih rekomendasi putih chipnya di bawah. Supaya cut off putih lebih bagus. Nah, kalau untuk Anda yang tinggal di dataran tinggi yang tiap hari malam ketemu kabut atau daerah yang hujan mungkin tiap hari, ya Anda gampang, tadi dibuka dibalik, jadi kuningnya chipnya di bawah. Apa sih keuntungannya kalau kuningnya di bawah? Ya tentu cut off kuningnya akan lebih bagus karena dia lebih dekat ke payung, ya. Nah, makanya LED ini saya bilang bagus, full adjustable, bisa dibulak-balik. Saya belum pernah menemukan LED merek lain yang bisa seperti ini. Pro 7 tidak bisa, Automax bisa tapi tidak PNP. Jadi dalam arti Anda harus ngebor. Ya, Pro 7 tidak bisa, merek-merek lain tidak bisa, bohlam ini doang yang bisa. Ya. Kita bisa balik. Ya, chip putihnya, chip kuningnya. Nah, kebetulan ini yang request order ini dia paham, dia sudah membaca, dia sudah menonton YouTube saya, makanya dia request, Pak, tolong cut off putihnya lebih bagus dibandingkan kuningnya. Berarti dia tinggalnya di dataran rendah, sama seperti kita di Jakarta, ya. Untuk Anda yang tinggal di dataran tinggi yang tiap hari ketemu kabut, misalnya kalau Anda mau kita settingin kuningnya lebih ini, ya bisa, tinggal kita atur. Cuma kalau Anda sudah terlanjur beli atau Anda mau mencoba, ya gampang, tinggal buka aja dibalik, bisa. Nanti kalau yang mau dibalik ya silakan WhatsApp saya pandu. Saya berikan tutornya ya melalui WhatsApp 0898-269-3838. Jadi sangat mudah, sangat enak, sangat PNP ya. Syarat bohlam kelima tadi adalah soal bayangan gelap harus kecil. Nah, ini memang besar tapi bisa digeser, nggak ada masalah. Keenam, tidak storing. Bohlam ini nggak storing, Pak. Ya, bro. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Ya. Tidak mengganggu kerja komponen elektronik mobil Anda, sensor-sensor, ECU, segala macam. Kalau bohlam yang storing, dari radio aja sudah terganggu, sensor-sensor seperti throttle body, segala macam bisa terganggu. Makanya kenapa ada orang komplain, Pak, waktu malam hari kok mobil saya lemot, pas lampu nyala lemot, pas lampu dimatiin kok nggak lemot. Nah, itu storing namanya, ya, mengganggu. Ini uji cobanya ada, jadi saya ada video, Anda bisa nonton ya. Ada radio di depan kita ya, kita nyalakan radionya, kita nyalakan lampunya, si radio itu suaranya mengecil, suaranya kersek-kersek. Nah, itu namanya storing, mengganggu ya. Bohlam yang bagus tidak boleh mengganggu kerja komponen elektronik lain. Makanya kenapa ada standar namanya CE, Compatible European. Anda pelajari itu apa arti CE. Saya dari lulusan teknik elektro, kita diajari membuat suatu perangkat elektronik harus ada CE, FCC. CE Compatible European untuk negara Eropa, FCC untuk Amerika, ya. Makanya kenapa di handphone, di peralatan elektronik ada CE 168, CE berapa, itu tujuannya adalah Compatible European. Jadi dia Compatible European itu artinya adalah bisa hidup berdampingan. Jadi bisa berdampingan artinya lampu ini nyala, radio bisa nyala, tidak saling mengganggu gitu loh. Kalau tidak bisa hidup berdampingan ya sama seperti LED yang storing.
Waktu LED nyalain, radionya terganggu, kersak-kersak atau tidak dapat sinyal. Ya, seperti itu. Kenapa sih kok bisa mengganggu radio atau bisa mengganggu kerja elektronik lain? Karena di dalam ada pulse width modulation. Jadi dia ada driver. Driver itu berfungsi menurunkan tegangan. Sistemnya switching. Nah, switching itu PWM teknologinya, ya, pulse width modulation. Nah, ada filternya kotor. Jadi kalau pakai spectrum analyzer, dia di frekuensi berapa yang naik tinggi, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada noise, ya, seperti itu. Kalau saya dulu di teknik elektro sih ada tuh di lab, ya, spectrum analyzer. Kalau kita di sini, saya sebenarnya mau bangun lab, cuman ya itu perlu perawatan, ya lumayan mahal, ya. Hobi aja sebenarnya. Jadi intinya adalah tidak storing. Nah, syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini penting. Musuhnya LED adalah panas. Panas ngedrop, panas rusak, panas lifetime-nya pendek, ya. LED ini bagus soal pendinginan. Dia sudah double cooper, ya. Anda lihat pemasangan tadi yang saya sudah jabarkan, ya. Ini dipasang adalah harus pasang ininya dulu, ya. Ini lepas, pasang dulu ininya. Ya, di mobil klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Jadi akan terbentuk seperti ini. Karet di tengah, kipas atau LED-nya di belakang kipas. Di belakang karet, sorry. Jadi LED itu harus di belakang karet. Nah, Anda lihat. Ya, heatsink itu adalah pendingin. Ini makin tinggi makin bagus. Makin diameter makin gede makin bagus. Sirip makin banyak makin bagus untuk pendinginan, ya. Anda lihat kalau dipasang di karet, ya. Dipasang begini, ini si kipas akan berputar, dia akan meniup angin ke depan. Angin itu akan keluar melalui sirip-sirip ini, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini sirip-sirip ini, jadi angin berputar, angin niup, kipas angin berputar, angin bisa keluar dari pinggir-pinggir sini. Nah, banyak LED yang tanpa heatsink, kipas saja. Jadi kalau dipasang ininya tertutup. Dia ada kipas muter. Anginnya mau keluar di mana? Buntu. Ya, makanya ini pendinginan bagus. Jadi Anda harus membeli LED yang ada heatsinknya. Buat apa? Buat pendinginan, bro. Ya, karena LED itu musuhnya adalah panas. Panas pasti rusak. Ruangan mesin itu panas, bro. Ruangan mesin panas. Sedangkan si LED menghasilkan panas. Dia butuh buang panasnya. Bagaimana cara membuangnya? Kalau tidak pakai heatsink. Jadi karet tertutup langsung. Si kipas mau muter buang panas tapi buntu anginnya. Sampai-sampai dia tekanan balik. Makanya ada orang bilang begini, saya udah pasang LED terus dia pegang di belakang. Anginnya ke belakang ya, Pak, bukan ke depan ya. Salah. Angin itu ke depan. Semua LED yang saya jual saya perhatikan angin itu tiup ke depan. Saya nggak pernah lihat LED yang sedot. Yang sedot itu maksudnya yang anginnya ke belakang sini. Semua niup. Ya. Kenapa sih Anda kok bisa berasa sampai ada angin di belakang? Karena buntu. Karena ininya pendek. Jadi pas masuk di karet ini nggak ada kelihatan sirip. Ya, jadi angin itu berputar buntu, mau nggak mau dia tekanan balik. Ya, di sini buntu, ditiupin kipas angin buntu kan, tekanan balik. Jadi si kipas berputar bekerja berat buat dorong angin ke situ mentok balik. Jadi makanya Anda akan berasa angin di belakang. Sebenarnya itu angin tekanan balik. Nah, yang begituan lebih cepat merusak kipas angin. Kenapa? Karena si kipas itu kan ada bilah-bilah. Dia berputar, fungsinya adalah niup ke situ, tapi angin yang nggak bisa ke situ dia balik. Jadi kerjanya berat itu kipas. Makanya kenapa kipasnya banyak rusak. Kipas rusak, LED mati. Tapi Anda beli LED yang tanpa kipas juga bukan solusi. Kenapa? Karena LED yang tanpa kipas itu, ya, menggunakan cooper belt atau menggunakan pendinginan tanpa kipas, ya, wattnya pasti kecil gitu bolam. Satu, wattnya kecil. Kedua, lifetime-nya sebenarnya juga nggak panjang-panjang banget. Jadi mendingan udah bener pakai kipas dah. Intinya seperti itu. Cuman Anda harus memilih LED yang ininya tinggi, makin lebar, makin bagus. Ya, jangan sampai tertutup karet. Kalau ininya pendek, artinya kan ini tidak ada karet ketutup, jadi buntu gitu loh. Ya, jadi Anda harus paham mana LED yang bagus. Makanya saya mereview ini, saya bilang bagus. Makanya syarat bolam bagus itu saya udah bikin ada 7.
Anda bisa menemukan bohlam yang bagus di luaran, ya silakan Anda beli di luaran. Nah, salah satunya adalah yang saya bilang bagus itu yang kita jual ini. Saya juga tidak pernah memaksa Anda untuk beli bohlam yang saya jual. Tapi kalau Anda bisa menemukan 7 syarat bohlam bagus itu yang di luaran, ya Anda silakan beli. Gitu ya. Nah, penting ya. Ini bohlam ya dipasang di mobil, antara bagian belakang dengan bagian depan tidak ada hubungan. Hubungannya adalah hanya batang Cooper di tengah untuk transfer panas dari LED ini ke bagian belakang ya. Jadi tidak ada hubungan. Jadi ini benar-benar cut. Jadi ini benar-benar ada dinding. Yang bagian sini, yang ini bagian sini. Jadi tidak ada hubungan. Ya, ada LED yang di sininya bolong. Ya, LED di luaran ininya bolong. Ya, bolong. Nah, waktu dia buntu, ya kan waktu dipasang kart dia buntu. Si kipas kan meniup begini. Ya, berputar dia meniup anginnya ke situ. Nah, angin itu akan keluar di sini kalau ininya ada tembus. Ya, ada tipe-tipe LED tertentu yang tipe tembus. Nah, dia akan tembus. Jadi sama dengan Anda meniup angin dari ruangan mesin Anda ke dalam headlamp. Nah, Anda tahu nggak? Angin yang ditiupin itu kan ada kotoran, ada debu partikel yang kecil-kecil, ya. Nah, itu akan masuk ke dalam headlamp. Jadi headlamp Anda akan butek lama-lama. Kedua, kalau ada air, ya masuk headlamp Anda akan ngembun, gitu ya. Nah, kalau Anda beli LED ini tidak ada hubungan sama sekali antara bagian luar dengan bagian dalam. Jadi istilahnya kedap, karena tidak ada hubungan pertukaran udara, ya. Karena ini pejal dan sistem pendinginannya adalah dia menggunakan batang Cooper, batang tembaga. Batang tembaga itu banyak teknologinya, ada single heat pipe, double heat pipe, single Cooper PCB atau double Cooper PCB. Ini double Cooper PCB lebih bagus dari single. Single Cooper itu adalah seperti Ultinon Essential G2, seperti Osram. Osram yang premium loh. Single. Ini sudah double ya, tentu speknya lebih tinggi gitu ya. Sama seperti Anda beli handphone, pasti Anda perhatikan kan ya, memorinya atau pakai chipsetnya pakai MediaTek atau pakai Snapdragon ya 620, 720, mungkin 854 atau berapa kode-kodenya saya nggak tahu. Prosesornya pakai apa, clocknya berapa ya. Tentu kan kalau speknya makin tinggi ya makin bagus gitu ya. Nah, ini speknya lebih tinggi dari bohlam-bohlam yang pernah saya review, yang pernah saya jual. Dari Pro 7 P73CF ya tentu ini menang jauh. Harga lebih murah, menang jauh ini speknya. Automax, harga memang Automax lebih murah, tapi speknya jauhan ini lebih tinggi ya. Tidak ada hubungan pertukaran udara antara bagian luar ruangan mesin dengan bagian yang di dalam headlamp. Bener-bener adalah lulu gua gitu. Kalau bohlam yang ada lobangnya, ada bolong, dia tembus, itu sebenarnya merugikan. Memang di sini buntu, tertutup karet buntu. Nah, dia bisa, udara itu kan kipas itu berputar, jadi udara bisa masuk lewat bagian dalam keluar ke sini. Sebenarnya itu merugikan juga kalau saya bilang. Kenapa? Karena angin kotor ditiupin ke dalam. Anda tahu sendiri dong, ya ruangan mesin itu kan kotor ya. Saya kalau masang aja pasti tangan kotor ya. Jadi intinya yang begituan nggak bagus ya. Tapi kalau Anda mau beli ya nggak masalah. Saya tidak pernah melarang. Cuma kita mendeskripsikan mana yang bagus, mana yang tidak. Silakan Anda cerna sendiri ya. Jangan tangkap omongan saya 100%. Anda bisa cerna, Anda pasti orang yang cerdas juga, Anda bisa cerna ya, seperti itu. Jadi intinya adalah pendinginan, carilah bohlam yang ininya setinggi mungkin. Makin tinggi makin bagus ya. Karena kenapa? Di H4 makin gede makin bagus dong pendinginannya ya. Kipas makin gede makin bagus, diameter makin gede makin bagus. Intinya seperti itu ya. Jadi nanti akan dipasang seperti ini ya. Heatsink masih kelihatan. Jadi angin berputar, kipas berputar, meniup, masih bisa keluar dari samping. Intinya seperti itu ya, tidak buntu. Kalau yang buntu ya sama dengan kipas angin berputar, tidak ada pendinginan. Jadi makanya kenapa LED-nya rusak ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini kan buntu, bro. Buntu ini. Karena Anda masang harus begini. Dan ingat, karet tidak ada yang dirusak, tidak ada yang dibobok, tidak ada yang digunting. Pokoknya karet adalah PNP. Karet ini penting, bro. Karena kenapa? Buat nutup itu loh, buat tidak masuk air, tidak masuk debu ya. Karet ini penting. Nah, seperti ini akan dipasangnya nanti di mobil Anda ya. Jadi ini bola masuk ya, tidak ada hubungan antara
bagian luar dengan bagian dalam. Jadi tidak perlu takut ngembun, tidak perlu takut masuk debu, masuk air segala macam, ya. Heatsink ini tinggi mencapai ini kena, ya. Jadi kipas berputar, angin bisa keluar lewat pinggir sini, ya. Kalau yang tanpa heatsink, tanpa sirip-sirip ini, ya, kalau dipasang karet dia akan tertutup. Jadi kipas berputar, angin nggak bisa keluar, buntu. Nah, makanya itu sama dengan Anda beli LED, Anda pasang di mobil Anda bunuh itu LED. Ya, seperti itu. Kenapa saya bilang bunuh LED? Karena LED itu musuhnya adalah panas. Panas dia rusak, bro. Panas dia rusak. Panas dia meredup. Panas itu dia ngedrop, ya. Jadi panas itu merugikan di LED. Panas itu bisa menguntungkan, contohnya Anda masak Indomie Anda matang. Ya, dalam hal ini panas merugikan. Ya, dia juga sudah double cooper, pendinginannya, pemasangan sangat PNP, ya. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu, ya. Seperti requestnya ini adalah review untuk Nissan Livina Livender 2020, ya. Minta disettingkan cut off putihnya lebih bagus dibandingkan kuningnya, ya. Kuningnya tetap ada cut off. Saya ngomong kuningnya tetap ada cut off, tapi karena dia posisi chipnya tinggi, jadi cut offnya tidak sebaik warna putihnya. Ya, seperti itu. Kuning ada cut off, ya. Nah, tapi kalau Anda pakai putihnya yang cut offnya lebih bagus, kuningnya ya nggak apa-apa, geler saja sedikit. Tapi kan kalau Anda pakai warna kuningnya pas pada saat hujan atau ada kabut, ya tentu tidak perlu cut offan, kita perlunya kan glare semua ke depan, ya. Makanya ini sudah sesuai spesifikasi, ya. Putihnya ada cut off untuk jalanan biasa, tentu Anda harus sopan dong terhadap orang lain. Jangan bilang kita pakai LED kita enak, orang lain terganggu. Jangan, nggak boleh begitu. Namanya polusi cahaya, ya. Jangan seperti Anda pakai knalpot racing, Anda enak ngegebernya, tapi kita lagi bikin vlog begini ada motor lewat, suaranya mengganggu, kan tidak enak, ya. Seperti Anda lagi ngobrol atau Anda lagi telepon, tiba-tiba ada motor knalpotnya gede lewat, terus Anda terganggu nggak? Terganggu kan? Nah, itu namanya polusi suara, ya. Kalau silauin orang namanya polusi cahaya. Kita enak jangan sampai mengganggu orang, intinya seperti itu. Saya selalu mengedukasi Anda juga, ya. Ada orang bilang, Pak, saya mau ganti lampu sen dengan warna merah, warna hijau, warna ungu, mobil saya warnanya ungu. Jangan, Pak. Sen itu sudah standar dunia adalah warna kuning, jangan diganti-ganti, ya, seperti itu. Ya, oke, cukup reviewnya. Kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp saya, ya, 0898 269 3838. Oh, satu hal lagi. Ini bohlam bisa 3 warna, ya. Apa sih yang 3 warna itu? Nah, akan kita demokan. Jadi warna low beamnya itu bisa berubah warna, bisa putih kuning, bisa kuning, ya. Ini lampu dekatnya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Mau posisi apapun lampu jauh tetap warna putih, ya. Mau posisi lampu dekat putih, lampu jauh tetap putih. Mau posisi putih kuning, lampu jauh tetap putih. Jadi ini bisa berubah warna adalah bagian lampu dekatnya. Bisa putih 6000 Kelvin, bisa putih kuning 4300 Kelvin, bisa kuning 3000 Kelvin. Kapan dipakai pada saat warna putih? Pada saat jalanan kering, jalanan biasa. Putih kuning dipakai pada saat kapan? Anda butuh penerangan ekstra. Anda jalan di tol Trans Jawa gelap, di Cipali nggak ada lampu jalan, nah Anda butuh penerangan ekstra, Anda nyalakan putih kuningnya. Anda ketemu hujan atau kabut, Anda nyalakan kuningnya. Udah gitu aja. Mode putih kuning luxnya paling gede 3500. Pada saat mode putih 3300 lux. Apa arti lux? Kita mengukur dari sini ke alat, ya. Jadi kita taruh di sini, angka bacaannya adalah 3000. Jadi kalau halogen adalah 1000, ini 3 kali lebih terang daripada halogen, seperti itu, ya. Kuningnya 3400 lux. Seharusnya, ya, putihnya 3300, kuningnya 3400, mestinya pas pada saat nyala putih kuning mestinya sekitar 7000, tapi bohlam ini belum bisa seperti itu. Saya sudah request ke importir, suruh sampaikan ke pabriknya, tolong dong lu bikin yang mode putih kuningnya itu bisa 7000 lux. Ya, kenapa? Karena chip putihnya 3300 luxnya. Kuningnya 3400. Mestinya pada saat putih kuningnya 7000 dong, Bro. Nah, ini putih kuningnya cuma 3500 lux. Ini bohlam sudah bagus loh, 3500.
Banyak bohlam di luaran pada saat nyala putih kuningnya bukan tambah terang tapi ngedrop wattnya, luxnya ngedrop ya. Contohnya apa? Pro 7 P73CF ya, Automac TC juga begitu. Dan masih banyak bohlam-bohlam di luaran yang seperti itu ya. Setidaknya masih bagus, bisa mempertahankan luxnya, naik sedikit lebih bagus, kalau bisa 2 kali lebih bagus ya, seperti itu. Jadi ini bohlam sudah bagus ya. Bohlam ini mempunyai memori ya, mempunyai memori. Jadi dia soal mau mengganti warna bagaimana caranya adalah begini. Anda nyalakan pertama kali warna putih, nyalakan saklar lampunya warna putih. Anda mau mengganti mode warnanya adalah Anda dengan mematikan saklarnya 1-2 detik, nyalakan kembali. Anda mau mengganti modenya lagi, Anda matikan saklarnya 1-2 detik, Anda nyalakan kembali. Seperti itu ya. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi 1-2 detik. Tunggu 1-2 detik, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat, karena dia mempunyai memori, dia mempunyai ingatan ya. Ingatan tersebut harus dihilangkan full, baru bisa dia ganti warna ya. Jadi satu bohlam ini mempunyai 1 buah siklus. Siklus pertama kali nyala adalah warna putih, warna kedua adalah putih kuning, warna ketiga adalah kuning. Jadi putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Jadi dia mempunyai 1 buah siklus seperti itu. Bohlam yang sebelahnya juga sama, putih, putih kuning, kuning. Nah, bohlam 3 warna banyak yang bertanya, Pak bisa error nggak? Saya ngomong apa adanya to the point, bisa error. Tapi bohlam ini ada fungsi memori yang bisa di reset. Bagaimana cara meresetnya jika terjadi error? Misalnya error nih, Anda jalan malam nyala warna putih, terus Anda ketemu hujan, Anda matikan, Anda nyalakan untuk mengubah warna. Ternyata yang ini berubah warna menjadi putih kuning, yang ini tidak berubah warna, tetap warna putih. Apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, baru Anda nyalakan lagi. Itu namanya reset ya, itu namanya reset. Nah, misalnya Anda tidak reset, yang ini awalnya nyala warna putih, terus Anda ganti modenya, yang ini sudah berubah menjadi putih kuning, yang ini masih warna putih, terus Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi. Si ini akan berubah menjadi warna kuning, si ini akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, si ini akan berubah menjadi warna putih, si ini akan berubah menjadi warna kuning. Jadi warna tersebut tidak bakal sama, akan kejar-kejaran, karena masing-masing bola mempunyai siklus sendiri-sendiri. Makanya tidak bakal sama. Jadi tidak perlu komplain ke saya, Pak warnanya nggak bakal sama, karena Anda salah cara pakai ya. Jika terjadi error seperti itu adalah Anda matikan, tunggu 1 menit, nyalakan kembali, baru Anda mainkan modenya ya. Jadi kalau terjadi error adalah reset ya, seperti itu. Saya cerita begini, saya mereview begini, yang ada memorinya adalah untuk kasus bohlam ini saja. Anda praktekin di Pro 7 nggak bisa, karena Pro 7 tidak mempunyai memori. Anda praktekin di Automax nggak bisa. Anda praktekin di bohlam Hypervision nggak bisa. Anda praktekin di bohlam X99 nggak bisa, karena cuma dia yang mempunyai fungsi seperti ini, karena drivernya mempunyai arsitektur seperti itu ya. Jadi Anda harus mau mengganti warna adalah jangan terlalu cepat. Anda matikan 1-2 detik, nyalakan kembali. Anda matikan 1-2 detik, nyalakan kembali. Jangan terlalu cepat. Nah, pada saat high beam pun begitu, jangan terlalu cepat. Anda high beam 1 detik maksimal 2 kali tarik lah. Ya, kalau Anda 1 detik Anda tarik 10 kali, jadi maksudnya secara kasar, brutal, dia akan error. Kenapa? Karena setrum begitu tidak stabil, dia akan error, dia akan shutdown, dia akan reset, mati. Nah, bagaimana cara supaya dia nyalakan ulang? Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan normal, seperti itu ya. Jadi bohlam 3 warna ini tidak bisa diperlakukan secara kasar, karena drivernya mempunyai arsitektur yang istilahnya melindungi dia punya LED. Karena kalau Anda tarik-tarik begitu, high beamnya nggak stabil setrumnya. Jadi setrumnya baru naik sebentar, Anda udah lepas, terus ditarik lagi. Jadi kalau dibikin grafik, strumnya adalah nggak stabil, makanya drivernya akan shutdown. Karena LED itu butuh setrum yang stabil, arus yang stabil. Kalau nggak rusak, ya seperti itu. Wah Pak, berarti produknya jelek dong Pak. Ya, kalau Anda mau menganggap itu jelek, yang jangan beli. Intinya gitu aja. Tapi kalau Anda bisa menerima, ya Anda boleh beli. Ya, saya kenapa harus menceritakan begini, mereview begini, karena ya saya orangnya ngomong apa adanya, to the point. Ya, cara pakainya harus benar.
Kalau benar, ya tentu hasilnya akan bagus. Wah ribet pak, jelek pak, ya udah beli bohlam satu warna aja, beres ya. Sebenarnya sih kalau saya ya lebih merekomendasikan Anda kalau headlamp pakai Cree, fog lamp baru 3 warna. Tapi ada mobil-mobil tertentu yang nggak punya fog lamp, ya udah langsung headlamp 3 warna. Tapi kalau Anda beli headlampnya Cree, fog lampnya 3 warna, tentu kan budget Anda juga gede. Jadi Anda harus membeli 2 buah bohlam ya. Tapi kalau ini kan dalam satu paket sudah ada 3 warna, ya Anda lebih hemat budgetnya gitu ya. Jadi semua keputusan di tangan Anda, bagaimana yang Anda suka ya tinggal Anda jalani, Anda beli gitu ya. Cara pakainya benar, mestinya aman ya. Anda bisa beli bohlam ini di Bukalapak ya. Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu oleh reseller saya. Ya, Tokopedia reseller Juragan Lampu oleh reseller saya, atau Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Terserah, bebas Anda mau enaknya yang beli di mana ya silakan. Ya. Mau beli di Bukalapak boleh, Tokopedia boleh, Shopee boleh, transfer langsung juga boleh ya. Bebas, tidak ada paksaan. Oh ya, bohlam ini common ground, common positif bisa ya. Livina itu common negatif ya. Ya, putih, putih kuning, kuning ya. High beamnya berfungsi dengan baik ya. Nah, kita mau coba di common positif juga bisa ya, dibulak-balik. Jadi bohlam ini bisa common positif, common negatif. Ada bohlam yang tidak bisa loh ya. Tidak cocok untuk mobil di Indonesia ya, ada. Jadilah belilah bohlam-bohlam yang sudah pasti, jadi tinggal pasang, Anda nggak perlu pusing ini itu lagi ya. Common negatif, common positif harus bisa. Pemasangan juga tinggal colok. Buat Anda yang sudah memasang kabel relay, kabel HID atau apa, copot aja bro, nggak berguna ya. Pertanyaannya banyak yang sering ditanyakan ke saya, Pak, terangan mana apa sama HID? Kalau menurut saya ini bohlam lebih terang daripada HID ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena dia 3500 lux, HID cuman 2000 ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok, driverless ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, jadi Anda nggak perlu khawatir soal kabel. Banyak kabel yang belum dirajut oleh nilon sering masalah di sini ya, putus, goyang-goyang. Ada driver Anda harus ikat ya, ribet. Ini tinggal colok saja ya. Pemasangan tinggal PNP. Jika Anda masih belum paham cara pemasangan, Anda sudah beli, silakan WhatsApp saya ya. Settingkan ke arah jam 11, jam 12 ya. Tapi tidak harus jam 11, jam 12. Kadang-kadang saya suka ngomong 11.30, 11.45 tergantung mobil dan tergantung kalibrasi yang kita lakukan. Habis ini bohlam akan kita ukur kalibrasi, akan kita papas dia punya payung ya. Kenapa? Supaya lebih terbuka ya, supaya lebih bisa horizontal ya. Horizontal itu adalah kenapa? Karena tadi kan kita bilang jam 11, jam 12, LED ini miring, tapi cut off-nya butuh horizontal ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Ini orderan untuk Nissan Livina Livender 2020 ya. Oke, terima kasih.